Dan kembali kami hadirkan sekarang segmen Tanya Jawab COVID-19 yang menjadi kesempatan bagi kita semua, Anda terutama pemirsa Sapa Indonesia untuk bertanya apa saja seputar COVID-19. Dan pertanyaan-pertanyaan ini terus bisa Anda kirimkan di Instagram kami dan akan dijawab oleh dokter dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Kirimkan pertanyaan itu melalui direct message atau DM di Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv. Atau pada saatnya acara ini berlangsung melalui telepon interaktif Sapa Indonesia di nomor 021 53660 500. Dan pagi ini yang akan menjawab pertanyaan bersama kami di sini adalah Dr. Siti Chandra Wijananti. Selamat pagi Dr. Siti. Selamat pagi Mas Bayu. Ya, Dr. Siti ini saya terangkan sedikit ke pemirsa adalah spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi. Dan pagi hari ini saya segera akan membacakan pertanyaan dari netizen ya Dok. Ini dari IG @Kristokas Aramang, begitu. Mudah-mudahan saya betul membacakan akun Instagramnya. Selamat pagi dokter, bagaimana cara kita untuk tetap menjaga kesehatan dalam menjalankan situasi new normal? Mungkin maksudnya karena new normal kan situasinya sekarang orang makin banyak yang berada di tempat-tempat umum. Dokter Siti? Ya, baik. Begini Mas Bayu, terima kasih kepada pertanyaan dari Pak Kristo. Jadi, kembali lagi bahwa COVID ini penularannya melalui kontak dengan mata, melalui lubang hidung dan lubang mulut. Makanya 3 itu yang harus dilindungi. Jadi lindungi dengan sebaiknya menggunakan kacamata supaya tidak ada paparan langsung ke permukaan kornea mata. Ya. Kemudian yang di lockdown itu bagian wajahnya. Jadi ditutup dengan masker agar tidak ada paparan langsung ke hidung dan mulut. Kalau dia nggak mau pakai masker, entah gimana caranya nggak boleh ada kontak ke permukaan mata, hidung dan mulut. Karena penularan dari situ. Makanya kalau new normal ya kita harus berstrategi terhadap COVID karena kita tidak tahu sampai kapan dia ada. Ya. Jadi kita sudah tahu hadang pintu masuknya. Jaga mata, jaga hidung, jaga mulut. Ya. Makanya masker pasti. Jadi yang diisolasi itu hidung dan mulutnya. Ya. Lockdown pribadi ya, begitu ya dok? Lockdown betul. Private lockdown. Ya. Dan karena itu dia. Ya, berkaitan dengan imunitas tubuh juga harus tetap kita jaga, situasinya pasti. Juga sama. Pasti. Iya. Kemudian karena satu-satunya yang membawa ke mata, hidung, dan mulut, karena ini dari droplet dan bukan airborne, adalah tangan. Jadi tangan harus dijaga kebersihannya. Karena yang menyentuh mata, hidung, dan mulut adalah tangan. Ya, baik. Jadi tangan harus dibersih. Itu alasannya kenapa harus cuci tangan, Mas. Ya, ya. Baik, jadi prinsipnya sama ketika PSBB kemarin, ketika di new normal nanti, itu jadikan habit ya, begitu. Betul. Sampai nanti ketemu vaksinnya, mudah-mudahan cepat, kira-kira begitu. Memang tidak akan enak, karena pertama kita dipaksa. Dan yang menjalani terpaksa. Ya. Tapi lama-lama seperti kami, yang tenaga kesehatan akan biasa. Untuk menjadi suatu budaya. Ya, baik. Ya, itu tadi satu pertanyaan. Sekarang pertanyaan kedua dok. Dari @anom_acang. Ya. Apakah orang tua atau orang dewasa yang positif COVID tapi tidak menimbulkan atau belum ada gejala seperti batuk, demam, mungkin karena imunitasnya kuat. Apakah kemudian situasi orang dewasa ini tetap bisa menularkan ke anak misalnya, andaikan memeluk atau menggendong anak tersebut, Dr. Siti? Oke, kembali ke tadi Mas Bayu. Penularannya dari kontak dengan mata, hidung, dan mulut. Yang menularkan pun droplet. Yang asalnya dari dalam hidung dan mulut. Ya, kalau memang dia sudah confirm positif, positifnya dengan apa? Apakah dengan rapid atau dengan swab? Kami di rumah sakit menggunakan PCR swab. Dari PCR swab itu, apabila kita tahu positif, harus dilihat yang namanya CT value. CT value itu nilainya, apakah swab ini swab yang kuat jumlah loading virusnya atau sedikit. Karena gini Mas, pada yang viral load atau jumlah virus yang tinggi di dalam badan,
sekali diputar, 2 kali diputar di Sempius itu mungkin langsung positif. Tapi ada yang sampai 30-an kali baru positif. Berarti kadar virusnya positif, tapi sedikit. Jadi potensi infeksiusnya rendah. Jadi kalau periksa swab, tolong mintakan ke laboratorium CT value-nya berapa. Sejawat mikrobiologi klinik atau patologis ini tahu itu CT value-nya berapa. Ya. Kan itu menentukan apakah menular tinggi atau tidak. Karena kuman COVID yang ada di dalam badan, dalam kondisi mati pun tetap terdeteksi COVID. Ya. Jadi jasad COVID yang ada di badan kita, misalnya saya, diambil, tetap akan positif COVID, meskipun si COVID itu sudah mati. Ya. Jadi dengan adanya CT value, kita tahu apakah CT value-nya ini diputar berkali-kali baru dia positif, atau langsung baru putaran berapa kali positif. Di situ menentukan swab positif, tapi virulensinya tinggi apa rendah. Ya, ya. Itu yang menentukan dia menular apa tidak, Mas. Tapi kalau mau megang anak ya lebih baik kita pastikan setelah itu ya isolasi pribadi lah, karena kontaknya dari mulut dan hidung. Ya, karena sangat mungkin juga situasi tersebut menularkan ya dok ya? Bisa, iya. Karena ada juga beberapa dari kami, lab sudah bagus, kemudian swab masih positif Mas, sampai 2 bulan setelah dirawat. Ternyata CT value-nya sangat rendah, jadi dia nggak menular. Jadi yang ada dalam badan kita dari badan pasien tersebut kami sangka mungkin dia adalah kuman virus COVID yang sudah mati, tapi masih terdeteksi positif. Ya, baik. Termasuk dalam kondisi yang sedang banyak terjadi ini dan kemudian menjadi perhatian kita. Di dalam sebuah jenazah itu bisa saja virus COVID-19 ini menular masih, ya dok ya? Tergantung Mas, karena itu tadi virulensi dan CT value. Kan itu ada di dalam sel, gitu kan dia. Yang ditakutkan kan proses pembusukan pecah gitu. Tetapi cepat akan mati dia sebetulnya. Makanya yang paling penting kan adalah kitanya juga harus bersih. Nah, makanya prosedurnya kan sudah didesinfektan, ya sudah, jadi supaya aman untuk semua. Iya, baik. Oke, itu makin jelas kita dan mendapatkan wawasan dari jawaban dokter yang kedua. Sekarang satu pertanyaan lagi dari netizen yang berhasil kita ambil ini dari @arifli999 ini tampaknya. Dokter, apakah kita bisa tertular COVID bila digigit nyamuk yang nyamuk ini terpapar droplet COVID atau nyamuk tersebut pernah menggigit pasien COVID? Nah ini bagaimana ini? Ini mungkin bukan pertanyaan yang pertama dok, tapi tidak apa-apa mungkin dokter juga kembali menjelaskan soal ini. Baik ya, kembali lagi karena penularan melalui droplet dari RW nomor 1, jadi tidak ada saat ini yang membawa sebagai karier penularan COVID adalah manusia itu sendiri, bukan nyamuk gitu. Jadi tapi kalau secara klinis memang penampakan yang terinfeksi demam berdarah dengan COVID mirip, bahkan laboratorium pun sering mirip. Jadi kalau ada demam 3 hari, kami lihat pasti terduganya ada 2 Mas, karena saat ini pandemi. Pertama COVID, kedua DHF. Jadi kami singkirkan dulu apakah ini bukan dengue. 3 hari kita periksa NS1, biasanya kalau tidak kemungkinan besar COVID karena saat ini ke pandemi. Jadi kalau di kami adanya confirm COVID dengan swab atau probable COVID, gitu. Kemungkinan COVID. Tapi kami harus singkirkan. Ya, jadi COVID-19 ini menularnya bukan melalui nyamuk seperti demam berdarah, jadi masyarakat tetap harus mengerti ini dan mudah-mudahan terus menjaga imunitas tubuh dan lain-lain dan menuju new normal. Kalau di Indonesia nanti bulan Juli ini akan new normal, sekarang masa transisi, biasakan diri kita, masker, cuci tangan, itu selalu menjadi bagian dari hidup kita ke depan. Kira-kira begitu ya Dokter Siti ya? Sama tambahan yang dibilang imunitas tadi ya Mas, karena kita tahu yang imunitas yang tadi disebut, kita tahu bahwa virus ini mereplikasi diri membutuhkan gula, glukosa tinggi. Oleh karena itu orang-orang dengan komorbid diabetes itu yang tertinggi. Karena dia mencari itu, dia membutuhkan itu untuk mereplikasi diri. Jadi penting untuk be a bad host, jangan mau ditumpangi oleh
kuman COVID, virus COVID gitu. Jadi ya kendali gula. Ya. Bagi yang pola hidupnya terlalu banyak gula gitu ya tolong dikendalikan. Karena kalau Anda tetap menjalani itu berarti berbagi dengan virus COVID. Ngasih makan virus gitu. Ya. Nah, ini juga wawasan yang menarik yang sudah disampaikan dokter. Baik, dok, kita jeda sebentar untuk kemudian menerima line telepon interaktif yang juga akan bertanya langsung ke dokter Siti. Tetap bersama kami di Tanya Jawab COVID-19.